Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah salah satu fungsi dari manajemen, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Dalam perencanaan terdapat 4 tahap dasar perencanaan. Nah, tahap yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Selanjutnya adalah tahap kedua dalam dasar perencanaan, yaitu merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap yang ketiga dari 4 tahap dasar perencanaan adalah mengidentifikasikan skala kemudahan dan hambatan. Skala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah dan kesempatan, serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Selanjutnya adalah tahap yang keempat, yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan ini meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut dan pemilihan, serta alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Setelah kita memahami tentang 4 tahap dasar perencanaan, kita juga perlu mengetahui tentang manfaat perencanaan. Perencanaan punya banyak manfaat. Nah, sebagai contoh, perencanaan manfaatnya adalah pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang terakhir, yaitu yang 9, manfaat dari perencanaan adalah menghemat waktu, usaha, dan dana. Demikian beberapa pemahaman yang bisa kita
tambahkan ya, untuk menambah wawasan tentang materi dasar manajemen dan bisnis. Itu ada 4 tahap dasar perencanaan dan ada beberapa manfaat perencanaan yang bisa kita manfaatkan sehingga fungsi perencanaan ini menjadi lebih optimal dalam aplikasinya di suatu organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.